mudah sekali mencari terjemahnya, referensi itu mudah sekali. Apalagi di zaman udah abad ke-8 Hijriyah sampai 10 Hijriyah itu, ulama sudah membuat ada ide membuat referensi tokoh ulama di setiap kurun. Jadi nama disiplinnya tarjamatul qurun. Dimulai dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terjem Muhammad Hussein Zahabi. Dari mulai Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menerjemahkan ulama-ulama abad ke-8 Hijriah. Namanya saya lupa, sampai ke abad ke-10 itu ada nama buku namanya Al-Kawakibus Sa'iroh fil A'yanil Mi'ah Asyroh, punya Imam siapa ya, saya lupa lagi, Muhammad Al-Ghazi. Nah itu jadi di abad 10 dijelaskan semua siapa ulama-ulama pada abad 10, dari Masyarikil Arab ila Magharibil Arab, atau sampai di ulama Nusantara juga masuk. Begitu. Kedua, saya kaget juga karena ngelihat makam ulama biasanya nggak semegah, sehebat ini ya, maksudnya ini luas banget. Tapi nggak tahu dalamnya apa banyak atau gimana, atau biasanya makam ulama itu sederhana sekali karena nggak banyak diperhatikan oleh masyarakat awam. Dia diperhatikan oleh cuma ulama-ulama aja. Beda halnya sama imam yang di bidang tasawuf misalnya. Tasawuf itu karena mereka itu irsyadnya, dia mau izohnya ke orang awam semua, jadi orang awam juga suka, nggak cuma ulama aja. Ya banyak lah contohnya, yang di Alexandria misalnya, Abu Abbas Mursi kan, itu bagus banget, dan selainnya lah, Ibnu Athaillah, Skandar dan lain. Nah, kita masuk ke Muhammad Hussein Az-Zahabi. Dia adalah anaknya ulama. Dari kebiasaan ulama adalah ditinggal sama orang tuanya. Di waktu awal-awal umurnya, ya masih kecil itu ditinggal sama orang tuanya. Itu mengikuti, nah ini keren, bagus ya. Ini mengikuti tradisinya Nabi. Nabi itu ditinggal sama orang tuanya semenjak kecilnya. Dan ditarbiyahkan oleh Allah langsung, ya kan? Adabani Robbi fa ahsana ta'dibi, gitu kan istilahnya. Allah yang langsung mendidik saya. Nah, itu ulama juga banyak yang begitu. Biasanya ulama itu menghafal Al-Quran di sebelum umur 10 tahun. Ada yang 8, ada yang 7, Imam Suyuti 8. Begitu. Maaf, saya ngebahas tentang referensi ini juga ya. Referensi biografi. Imam Suyuti punya ide nih. Kita ngebahas tentang Imam Suyuti dulu sebelum masuk sini. Imam Suyuti punya ide karena ngelihat Imam Suyuti adalah ahli penerjemah, ahli ngebikin biografi ulama. Imam Suyuti bikin kitab namanya Husnul Muhadharah fi Tarikhil Misr wal Qahirah. Dia melihat ulama-ulama zaman dulu banyak yang dia nggak temukan biografinya. Ini kenapa? Padahal mereka adalah ulama Faridu Asrihi, Al-Alama, Asy-Syaikh Maulana, gitulah. Pokoknya ulama-ulama besar di fikih segala macam, di berbagai ilmu, disiplin ilmu. Tapi mereka sayangnya nggak punya biografi. Akhirnya Imam Suyuti punya ide. Ini bukan sombong, karena emang dia mendapat problem yang harus diselesaikan gitu, yaitu masalah biografi ulama. Penting soalnya. Akhirnya di Husnul Muhadharah ini dia menjelaskan biografi dia. Sampai dia menulis itu. Sampai itizalnya dia di Raudhatul Mikyas. Di dekat Sungai Nil. Dia itizal, dia 22 tahun menyendiri, meninggalkan manusia-manusia pada zaman itu. Meninggalkan semua kesibukan dinamika apa yang dikerjakan oleh manusia, menyendiri. Bahkan bikin buku namanya
Atanfis fil i'tizar anitarki elifta wa tadris. Nah, itu ngomongin tentang kenapa dia menyendiri di Raudatul Mikyas. Nah, itu idenya, dia membuat biografi sendiri. Seharusnya ulama-ulama zaman sekarang juga harus dibikin kayak gitu juga. Mungkin kita dapat referensinya dari kitab yang sekarang yang baru dibikin sama Syekh Usama Azhari ya. Kitabnya apa? Al-Alam ya? Kalau nggak salah Al-Alam sih. Al-Alam. Abad ke-14 dan 15 Hijriah. Al-Alam itu menjelaskan ulama-ulama Azhar yang kontemporer 14 sampai 15 Hijriah. Ini kan sekarang abad 14 Hijriah. Beliau lahir di 1915. Abad 20 atau abad 14 Hijriah. Abad 20 Masehi, abad 14 Hijriah. Meninggal tahun 1977. Kita lihat perjalanan makam ulama di belakang kita ini. Dari mulai dia lahir di Mutawbus di Kofru Syekh Muhafazah, namanya Kofru Syekh, di dekat di tenggaranya Alexandria, di dekat laut Mediterranean. Dia lahir di situ, Mutawbus. Setelah sudah besar, dia pindah ke Kairo dan masuk Al-Azhar, kuliah Syariah wal Qanun, Syariah Islamiyah, maaf. Syariah Islamiyah, dan mendapatkan ijazah, lalu lanjut di doktor, nggak tahu ya, namanya Syahadatul Aliyah, Syahadatul Alamiyah, maaf. Nggak tahu ya, kita anggap itu doktorah atau magister, nggak tahu. Dia ngambil di Ulumul Quran. Setelah itu, karena dia takdirnya adalah ustaz, setelah lulus dari doktor itu, dia takdirnya ustaz ma'al hukuk kutaba. Jadi karangannya itu disebarluaskan di maktabah-maktabah, punya hak dari Al-Azhar sendiri. Karena kehebatan beliau dalam membuat risalah itu. Setelah itu dia disuruh mengajar di Saudi. Ini kita kontemporer ya, kita nggak ngebahas ulama-ulama zaman dulu yang berguru. Ini kita ngebahasnya udah universitas, udah kelas, udah segala macam. Karena kontemporer. 1915. Di Saudi mengajar juga sama kawannya namanya Muhammad Abu Zahu, pengarang kitab Al-Hadisu wal Muhaddisun. Nah, itu. Dia juga dari Mesir. Dulu emang Al-Azhar itu benar-benar ulamanya banyak dipanggil oleh beberapa universitas untuk membuat kurikulum. Karena kehebatan ilmunya dan tabahurnya itu, akhirnya dia dipanggil oleh Saudi. Setelah ke Saudi, dia ke Irak misalnya. Irak waktu itu belum ada peperangan ya. Di abad ke-20. Di Irak dia bertemu dengan Badrul Mutawalli Abdul Basit, pengarang kitab Taisiru Usulul Fiqh. Karena di Irak itu hawanya adalah hawa ra'yun, hawa argumen ya. Kalau di Saudi itu hawanya adalah hawa mengikuti turos, hadis, tafsir. Kayak usul fiqh itu belum ada di Saudi. Sampai sekarang mungkin ya. Karena ideologi mereka yang memegang Salafi ya dan sekitarnya. Nah, di Irak itu karena banyak ideologi dari mulai Syiah, Zaidiyah itu banyak di Suriah, tapi di Irak juga ada. Syiah Ismailiyah, Syiah Jafariyah. Akhirnya imam ini mengarang kitab namanya Al-Ahwalus Syakhsiyah Baina Ahlus Sunnah wal Jafariyah. Karena melihat dinamika orang Jafariyah kok beda sama Ahlus Sunnah, akhirnya dibuatlah kitab itu. Karena di Irak itu banyak ideologi. Apalagi Syiahnya juga masih banyak yang cabang-cabang segala gitu. Di Irak dia juga khotib, dia juga imam di masjidnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, kan di Irak ya Abu Hanifah itu kuburannya. Nah, terus setelah ke Irak dia ke Al-Azhar, balik lagi ke Mesir. Perjalanannya panjang ya. Di waktu Irak itu di tahun 1975 dia dipanggil sama salah satu petinggi Mesir untuk menjadi Wazirul Auqaf, tulisannya Wazirul Auqaf. Iya. Tapi cuma setahun doang, dari 1975
dari 1975 sampai 1976, setahun doang dia. Itu ketika dia di Irak dipanggil gitu. Itu cerita dia kenapa harus jadi Wazirul Awqaf. Terus lagi juga pindah ke Kuwait lagi. Dia banyak pindah-pindah negara gitu. Karena itu dia membuat kurikulum di suatu universitas dan mengajar gitu. Sepulangnya dari Kuwait, dia membuat namanya Kuliatul Banat. Bukan dia ya, dia salah satu orang yang punya ide harus dibuatnya kuliah banat Al Azhar. Dia yang salah satu punya ide. Jadi gitu. Kita lihat gurunya ya. Gurunya itu salah satu gurunya yang paling kelihatan adalah Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Pernah dengar ya? Mustafa Al-Maraghi. Salah satu Syekh Azhar yang ke-29, Syekh Azhar ke-29. Kalau kita lihat dari biografi Mustafa Al-Maraghi ini, dia adalah orang yang menghidupkan kembali pikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh kan punya tafsir, dia juga punya tafsir. Dia yang salah satu yang punya Ta'asarobihi. Apa ya Ta'asarobihi ya? Bahasa Indonesia. Ta'asarobihi bi Muhammad Abduh lah. Dia itu Mustafa Al-Maraghi. Nah, makanya murid-murid Muhammad Abduh itu banyak kontribusinya, kayak Rasyid Ridho, dan yang terakhir ini Mustafa Al-Maraghi, gurunya beliau gitu. Mu'alafatnya kita lihat, karena dia adalah orang yang benar-benar tabahur di berbagai ilmu. Dia juga fanan ya, di hadis juga, di Quran juga banyak sekali, di usul fikih juga. Salah satu buku yang sangat fenomen yang sangat terkenal adalah At-Tafsir wal Mufassirun, 2 jilid. Ditambah sama anaknya Mustafa Muhammad Husain Az-Zahabi jadi 3 jilid. Itu referensi paling lengkap ngebahas tentang kelompok-kelompok di tafsir. Ismailiyah, Ja'fariyah, tafsir sufi, tafsir ilmi, tafsir ya beberapa macam cabang tafsir itu. Udah mungkin itu aja ya, mu'alafatnya, sampai mu'alafatnya. Dia meninggal itu disayangkan sekali ya sama kelompok istilahnya kelompok keras ya. Kelompok yang tasyadidun, dia ditembak. Tapi sayangnya kita belum bisa mencari referensi yang jelas, karena Mesir tahu sendiri hal-hal yang sedikit negatif, agak mengandung kekerasan, dia tutup beritanya. Jadi susah sekali mendapat referensi tentang pembunuhan itu. Juga nggak penting juga kita ngebahas tentang pembunuhan itu, karena kita di makom ulama nggak bisa kita ngebahas lagi. Meninggal di tahun 1977 setelah setahun sebelumnya menjadi Wazirul Awqaf. Begitu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.